Kalau ibu nggak keberatan, tolong ibu saja yang telepon, beritahu saya ada di sini. Baiklah, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Benar juga apa yang dikatakan Mbak Linda. Dasar buaya darat. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Begini, Pak, saya Atun, istrinya Pak Karyo. Oh, Ibu, ada apa, Bu? Ini, Pak, saya ingin bicara dengan Pak Sukoco. Apa Pak Sukoco menginap di sana ya, Pak? Pak Sukoco itu tidak pernah menginap di proyek, Bu, sekarang ini. Bahkan akhir-akhir ini dia datang selalu siang dan sebelum sore dia sudah pulang. Bahkan tadi itu jam 4 sore dia sudah pulang. Oh ya? Memangnya ada, Bu? Tidak, istrinya dari Jakarta datang dan ingin bertemu dengan Pak Sukoco. Baik, nanti kalau ketemu Pak Sukoco nanti saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Gimana, Bu? Ada Pak Sukoconya? Menurut pegawainya Pak Sukoco tidak ada di sana, Bu. Tapi katanya belakangan ini Pak Sukoco kalau berangkat selalu lebih lambat dan pulang lebih cepat. Aneh ya, Bu. Padahal Pak Sukoco tidak menginap di sini. Apa barangkali Pak Sukoco punya famili lain di sini? Nggak ada. Kami nggak punya famili lain di sini. Aneh ya, Bu. Tapi sudahlah, nanti saya menyuruh Pak Karyo untuk mencari Pak Sukoco. Memangnya nggak ada pegawai sama sekali satupun yang tahu kemana Pak Sukoco pergi, Bu? Mereka tidak ada yang tahu. Saya akan mencari dia. Saya akan mencari Pak Sukoco sampai saya ketemu dengan Pak Sukoco. Baiklah, Bu. Tapi biar nanti Pak Karyo menemani Ibu untuk mencari Pak Sukoco ya. Sekarang lebih baik Ibu istirahat dulu karena Ibu baru datang. Nanti sakit lagi. Mari, Bu. Ayo, Bu. Mari. Bu. Hai Tamara, mau kemana? Bukan urusan kamu. Saya hanya ingin kamu tahu saya ada di sini dan saya siap menemani kamu kemana saja. Saya nggak butuh kamu nemenin saya. Lagian sudah bilang berkali-kali saya nggak setuju kamu ikutin saya ke Bali. Mau ngapain kamu kesini? Saya ingin menemani kamu, Tamara. Tapi saya nggak mau kamu nemenin saya. Lebih baik kamu pergi dari saya karena saya muak temenin sama kamu. Jangan ganggu saya mau sendiri. Kamu sombong, Tamara. Saya akan buat kamu supaya tidak sombong lagi terhadap saya. Saya nggak betah di sini. Leo membuat saya muak. Ya Tuhan, sampai kapan keadaan seperti ini? Tamara, sedang apa kamu di sini? Kamu kan harusnya siap-siap untuk acara nanti malam. Saya berencana akan cancel show saya dan saya akan balik ke Jakarta. Tamara, kamu jangan bicara seperti itu. Saya muak ketemu Leo tadi. Tadi dia berusaha untuk mendekati saya lagi. Saya benci sekali sama dia, Fer. Saya muak. Kamu jangan bersikap seperti itu selama dia belum berbuat kurang ajar sama kamu. Tapi dia orangnya nyebelin sekali, tahu nggak kamu? Kamu lagi suntuk ya? Mungkin kamu lagi kangen sama Rudy, dan saya yakin Rudy pasti akan mengalami hal sama seperti kamu. Saya rasa bukan itu, Fer. Saya merasa sendiri di sini. Saya hanya punya kamu. Tapi sekarang kamu pun sudah menjauh dari saya. Apalagi kejadian tadi, waktu kamu nggak mau terima telepon dari saya, itu membuat saya sedih. Membuat saya merasa kamu nggak mau menjadi teman saya lagi. Kamu nggak mengerti, Tamara. Saya mengerti. Saya berusaha mengerti karena saya teman kamu, kan? Tamara, saya melakukan ini demi nambah baik kamu dari mata orang tua saya. Saya nggak mau kamu tercemar. Maksud kamu? Mama saya curiga sama saya. Kalau saya dikira ada hubungannya dengan kamu. Dan keberangkatan kita ke Bali, dia nilai ada unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, saya menghindar dari kamu. Apa yang saya lakukan, itu karena saya sayang sama kamu dan juga Rudy. Jahat sekali ya mamanya Rudy ya. Dia menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Menurut saya itu wajar saja. Dan ingat Tamara, saya nggak ada niat untuk memutuskan persahabatan kita. Saya harap kamu dapat yang terbaik. Kalau gitu ngapain kamu di sini? Kalau kamu takut ada gosip di antara kita?
Saya hanya ingin lihat kamu. Setelah itu saya pulang. Oke. Saya pulang dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik. Ferry, saya tunggu kamu malam ini ya. Leo, saya rasa kamu harus lebih sabar kalau mau mendekati Tamara. Masa sih baru beberapa jam kamu di sini kamu sudah menyerah? Saya nggak mau membuang-buang waktu saya, Tante. Tamara nggak mungkin lagi bisa berubah. Dia bahkan semakin membenci saya, Tante. Tapi kedatangan kamu ke Bali ini kan untuk mendekati Tamara, Leo. Iya kan? Saya berubah pikiran. Saya rasa dia nggak mungkin didekati lagi. Saya kembali aja ke Jakarta. Nanti kalau mood saya baik, saya datang lagi ke sini. Kamu sudah punya tiket? Sudah. Halo. Kamu pasti lagi siap-siap untuk persiapan show kamu ya? Iya, saya lagi di make up. Kamu lagi ngapain, sayang? Saya juga lagi siap-siap. Cuma bedanya kamu siap-siap buat show, saya siap-siap mau nonton show calon istri saya di TV. Kamu kenapa nggak kesini aja sih? Ruth? Ya kamu tunggu aja di sana. Tiba-tiba saya nongol nanti di sana. Kamu mau kesini? Ya lihat aja nanti. Bener. Kamu jangan cuma janji aja dong. Kalau nggak datang gimana? Paling-paling saya cuma bisa berdoa mudah-mudahan show kamu lancar dan sukses di sana. Terima kasih, sayang. Ferry datang ke acara show kamu. Saya sih udah ngundang dia. Kalau dia datang salam ya dari saya. Oke. Hati-hati sayang. Kamu juga. Bye. Bye. Tamara, sayang, udah siap? Cepet ya, sayang. 15 menit lagi show yang mau dimulai. Oke. Aduh, anak mama cantik sekali. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran kalian semua di sini untuk menyaksikan show saya di Bali sekarang ini. Seperti biasanya, sebagai lagu pembuka, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang masih terilhami oleh novel favorit saya, karya sang pencinta. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan sedikit puisi dari novel sang pencinta. Gadisku, kau bagaikan setangkai mawar di tengah halusnya butiran pasir. Setangkai mawar indah yang hanya bisa dipandang, namun tidak bisa disentuh. Begitu banyak duri yang membalut tubuhmu, duri yang menghalangiku untuk segera memilikimu.
Tapi aku tak ingin tersakiti oleh tajamnya duri yang akan selalu melindungimu. Dan lagu ini akan saya nyanyikan untuk seseorang yang sangat jauh tapi sangat dekat di hati saya. Dia adalah calon suami saya, Rudi Anggoro. Mungkinkah kini aku jatuh cinta? Bagai terombang oleh lautan rindu, berenangku di dalam birunya kasihmu. Tak mungkin lagi ku menahan, sebab cinta pun telah tertanam. Izinkan diriku meminta, ku ingin kau selalu di sisi. Bisikan janji untuk setia, akan ku simpan dan ku jaga, berseminan mewangi di hatiku. Ku ingin kau selalu di sisiku. Bisikan janji untuk setia, akan ku simpan dan ku jaga, berseminan mewangi. Izinkan diriku meminta, ku ingin kau selalu di sisi. Bisikan janji untuk setia, akan ku simpan dan ku jaga. Ibu yakin malam-malam begini mencari Pak Sukoco dengan saya? Nggak apa-apa kok, Pak. Percuma saya datang jauh-jauh dari Jakarta kalau nggak bisa ketemu suami saya. Iya juga ya. Tapi ibu tenang aja. Soalnya pasti bisa ketemu. Di Cilatop sini tempat hiburan bisa dihitung dengan jari. Ya, saya harap juga begitu, Pak.
Sepertinya kita sedang sial, Bu ya. Kemana-mana kita cari Pak Sukoco, belum ketemu. Tapi barangkali dia sudah di rumah kali, Bu ya. Memangnya di sini hanya segitu aja Pak tempat hiburan, gak ada lagi? Ya maklum, ini kota kecil. Kurang ajar kamu Sukoco. Pantes aja susah banget dihubunginya. Awas, kalau aku ketemu kamu, aku sulat kamu 2 kali. Pak, kita ke sana ya. Pak, saya masuk dulu ke sana ya. Bapak tunggu aja di sini. Biar saya antar saja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bajingan tengik. Yanti, Heh, siapa kamu? Berani-beraninya merebut pacar saya? Apa? Kamu bilang merebut pacar kamu? Iya. Dasar wanita murahan. udah jangan ribut. Om ini gimana sih? Dia menampar saya, Om. Udah jangan. Memangnya siapa sebenarnya perempuan ini? Dengar pelacur, dengar baik-baik. Saya ini adalah istri dari buaya darat yang kamu kencani itu, tahu? Apa? Udah Yanti. Udah. Apa udah? Katanya. Saya jelaskan. Apa jelaskan? Katanya sibuk apa? Sibuk sama pelacur, hah? Dan kamu lagi mau-maunya sama laki-laki peyot kayak begini? Dasar pelacur murahan. Jangan sembarangan kamu bilang saya pelacur murahan. Udah. Peyot, pulang. Pulang. Yanti, kamu tuh salah mengerti. Dengerin aku dulu. Cukup, Pak. Saya nggak perlu penjelasan lagi. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ternyata Papa benar-benar bajingan. Saya nggak nyangka Papa selalu. Lepaskan. Ternyata benar apa yang katakan Mbak Linda. Laki-laki memang semuanya sama. Nggak bisa dipercaya. Gampang berselingkuh. Pantes Mbak Linda suruh saya datang ke sini. Ternyata sampai di sini kayak begini. Jadi, kamu datang kemari karena pengaruh si Linda? Yanti. Kamu itu salah menilai orang. Seharusnya kamu itu lebih percaya kepada suami kamu ketimbang si Linda. Percaya sama kamu, percaya sama Papa. Bajingan dengan sejuta rayuan. Ya, Yanti. No way, saya sudah tahu siapa Papa sebenarnya. Yanti, dengarkan saya dulu. Saya ini suami kamu. Nggak mungkin dong saya selingkuh. Saya itu cinta mati sama kamu. Simpan saja dengan Papa itu. Maaf ya, saya bukan wanita murahan seperti dia yang bisa terbuai dari rayuan Papa. Wanita murahan yang mana? Wanita murahan mana? Yang tadi peluk-pelukan itu apa? Yanti, dia bukan wanita murahan. Dia itu wanita suruhan Ferry.
Jadi Ferry yang menyuruh Papa pacaran dengan wanita itu, iya Pak? Pak, meskipun saya nggak begitu suka sama Ferry, bukan berarti saya harus percaya bahwa Ferry yang menyuruh Papa pacaran dengan wanita itu, Pak. Pak, Ferry itu laki-laki baik-baik, Pak. Memang dia laki-laki yang baik, memang. Tapi belakangan ini dia menyuruh saya menyelidiki sesuatu. Papa mulai ngarang. Bener, Yan. Akhir-akhir ini, Ferry menyuruh saya menyelidiki seorang wanita yang telah menteror Rudy. Teror apa? Maka itu dengarkan ucapan saya baik-baik. Saya nggak percaya sama Papa. Pasti Papa bohong lagi. Ya, dengar. Menurut Ferry, Rudy telah diteror oleh seorang wanita yang berasal dari Cilacap. Ferry menyuruh saya menyelidikinya. Lalu saya mendapat informasi bahwa wanita itu adalah teman si Ririn, wanita bar itu. Ferry menyuruh saya memacari Ririn supaya dia mengasih tahu siapa wanita itu. Tapi baru saja saya mau beraksi, kamu datang ngamuk-ngamuk. Kenapa Papa nggak bilang sama saya? Ferry suruh saya diam. Sebab kalau Linda tahu, habislah Rudy. Dan Papa nggak berani ngomong sama kamu. Karena Papa takut kamu kelepasan ngomong sama Linda. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya mau bilang apa sama Ferry? Dia pasti memecat saya. Karena saya tidak bisa menjalankan tugas. Dan semua itu gara-gara kamu, Yan. Kok gara-gara saya? Gara-gara kamu datang mengaku istri saya. Si Ririn pasti kabur. Dan tidak akan menceritakan siapa wanita yang telah menteror Rudy itu. Kacau saya, Yan. Saya jadi pengangguran lagi. Pak, sudah Pak. Maafkan saya, Pak. Saya kan nggak tahu kalau perbuatan Papa itu hanya pura-pura. Papa kan nggak ngomong sama saya. Makanya kalau ada apa-apa tuh ngomong, Pak. Saya juga tahu diri nggak mungkin saya ngadu sama Mbak Linda. Ya udah, Pak. Udah ya. Sekarang Papa jalani aja tugas Papa. Tapi ingat loh, nggak boleh sampai Papa lupa diri. Nggak boleh macem-macem. Kalau sampai ketahuan Papa macem-macem, saya sunat Papa sampai habis semuanya. Nggak mungkin dong, Yang. Nggak mungkin saya berselingkuh. Setiap kali Papa melihat perempuan cantik lain, cinta Papa semakin bertambah kepada kamu. Sebab begitu melihat wanita cantik, semakin jelas bahwa kamu itu adalah wanita yang paling sempurna dari seluruh wanita di dunia ini. Tapi maafin Papa ya, Papa kan nggak bilang. Tamara. Ferry, satu hal yang ingin saya katakan sama kamu. Saya sangat ingin bersatu dengan kamu. Saya sangat mencintai kamu, Ferry. Dan saya berharap tidak satu orang pun yang dapat memisahkan cinta kita. Ferry! Ferry, apa semua ini yang kamu lakukan di belakang saya, Ferry? Saya begitu percaya kamu, Ferry. Saya titipkan Tamara sama kamu. Tapi semua ini yang kamu lakukan di belakang saya, Ferry. Apa? Kamu sadar dong, Ferry. Tamara itu calon istri saya. Rudy. Apa? Kamu salah mengerti, Rudy. Salah apa? Kurang ajar kamu, Ferry. Rudy, dengar. Ferry! Rudy! Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Mohon jangan, Rudy! Kamu sadar? Rudy! Apa yang sudah kamu lakukan? Jangan, Rudy! Sadar? Rudy, jangan, Rudy! Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Saya bisa saja membalasnya, tapi tidak akan. Kamu dengar itu, Rudy? Saya nggak percaya kamu. Rudy!
nggak bisa maafin kamu. Ya Tuhan, apa yang terjadi sama saya? Saya, Rudy, Ferry, tidak mungkin. Saya mencintai Rudy dan ini tidak mungkin terjadi. Tamara benar-benar luar biasa. Rudy nggak salah pilih dia sebagai calon istrinya. Kamu udah lihat ini, lihat. Hah? Keraguan saya jadi hilang. Saya lebih mempercayai Ferry dan Tamara. Lihat. Itu perempuan yang di sampingnya Ferry siapa? Oh, ini Sita, pegawai yang saya kirim ke sana untuk membantu Ferry. Kelihatannya mereka sudah ada pendekatan. Dan Ferry ngundang dia untuk nonton show-nya Tamara. Ini sekaligus membuktikan pada kita bahwa antara Ferry dan Tamara nggak ada apa-apa seperti yang kamu tuduhkan. Oh, itu kan pasti bisa-bisanya Ferry pura-pura ada perempuan di samping dia supaya tidak terlalu mencolok kepada publik. Linda, kenapa kamu selalu punya pikiran yang kurang baik sama orang lain? Hah? Kenapa kamu nggak ikut berdoa, bersyukur? Ya siapa tahu dia bisa menarik perhatian Ferry dan kemudian mereka berjodoh, ya? Pagi, Pak. Pagi. Mas? Hai. Ruth, kamu udah lihat ini belum? Udah baca ini belum? Lihat. Pasti berita tentang suksesnya show Tamara di Bali. Ya kan? Iya, Tamara benar-benar hebat ya. Kamu inget ini nggak, Sita? Ini gadis Bandung yang Papa tugasin untuk ngebantu Ferry di Bali kan? Ya, mudah-mudahan dia bisa menarik perhatian Ferry. Mudah-mudahan, Pak. Tamara, kamu harus jujur pada diri kamu sendiri. Kamu mencintai saya kan, bukannya Rudy. Saya sangat mencintai kamu, Ferry. Saya sangat mencintai kamu. Halo. Selamat pagi, putri kecil. Saya yakin kamu masih tidur. Tapi nggak apa-apa. Selamat atas keberhasilan show kamu tadi malam. Biarpun saya di luar kota, kamu tetap aja ganggu. Jangan galak-galak dong, Non. Maaf kalau saya mengganggu tidur kamu. Tapi saya sudah tidak sabar ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan kamu. Kamu udah ngomong tadi, apalagi sekarang? Saya ingin membicarakan rekaman album kamu bersama papa kamu, Tamara. Karena setelah saya melihat show kamu semalam, saya tidak sabar ingin segera membuat album kamu. Iya, tapi gimana? Sekarang kan saya lagi di Bali, saya lagi show. Saya mengerti, Tamara. Saya yang mengatur jadwal show panjang kamu di Bali, dan saya bisa saja mempercepatnya kalau saya mau. Heh, Leo, denger ya. Kamu pikir saya boneka kamu apa? Yang kamu bisa mainin saya enak-enaknya kamu ganti semua schedule saya enak-enak jidat kamu. Tamara, saya sedang melakukan yang terbaik untuk kamu dan untuk mama kamu. Dan ini yang mama kamu inginkan. Oke, kalau gitu kamu ngomong aja sama dia. Ma? Mama? Kenapa? Halo? Ya, halo Tante. Leo? Leo, apa kabar, Leo? Kenapa saya selalu bermimpi seperti ini? Apa itu tandanya hati saya berontak dari kenyataan? Ya Tuhan, saya memang mencintai Ferry. Tapi saya harus menerima kenyataan bahwa saya mencintai sang pencinta. Ya Tuhan, tolonglah saya. Apa suara hati saya benar? Bahwa saya harus jujur pada diri sendiri. Apa karena saya cemburu pada Ferry? Karena dia membawa wanita lain? Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Ririn harus mengerti dong. Sungguh mati. Om nggak menyangka sama sekali istri Om Sianti mau ke Cilacap.
Rin, kalau Ririn ninggalin Om bakal lonely, kesepian. Om gak akan kesepian. Kan udah ada yang nemenin Om tidur. Ririn. Apalagi sih Om? Ririn udah kecewa banget sama Om. Sekarang istri Om udah ada di sini. Lalu buat apa lagi Ririn di sini? Nanti Ririn dicuekin lagi kayak tadi malam. Om main pergi begitu aja. Udah gitu, waktu Ririn ditampar, Om diem aja lagi. Belain kek, apa kek. Rin, Om waktu itu lagi sok berat, Rin. Om sok berat. Tapi jangan khawatir, Rin. Don't worry. Everything will be okay. Nanti sore dia pulang ke Jakarta. Maka itu Ririn jangan ninggalin Om ya. Bullshit ah, nggak mungkin. Nggak mungkin bagaimana? Buktinya dengan sedikit cerita palsu dia langsung percaya akan pulang ke Jakarta. Rin, saya cerita sama dia bahwa kita tidak ada hubungan apa-apa. Kita ini dalam misi rahasia. Malah dia mau minta maaf sama kamu. Minta maaf? Memangnya Om ngomong apa sama dia? Om bilang bahwa Om disuruh Ferry untuk mencari orang yang menteror Rudy. Dan Om sama kamu menyamar dalam suatu misi untuk mencari orang itu. Kabarnya sering nongkrong di bar. Bohong ah. Om memang tukang bohong. Ririn udah gak percaya lagi sama Om. Ririn malu. Ririn mau pulang aja ke Jakarta. Rin, jadi misi kita bagaimana dong? Nggak jadi kita keliling dunia? Tetap jadi. Tapi Ririn akan ambil alih misi ini. Tanpa bantuan Om. Rin, tunggu Rin, tunggu. Selamat siang, Rudy. Halo, Marif. Halo. Rasti. Papamu ada? Papa ada di ruangan kerjanya. Om mau ketemu sebentar sama papamu. Rasti, kamu mau ikut sama Papa? Enggak, ntar nyusul aja ya. Permisi ya, Ruth ya? Ya, Om. Apa kabar, Rudy? Baik. Kamu? Baik. Apalagi setelah ketemu sama kamu. Rasti, bisa nggak kamu berhenti menggoda saya? Saya tahu kamu tadi mau menghindari saya kan? Tapi karena tahu saya tadi datang sama papa, jadi kamu gak enak. Rasti, saya itu... Maaf, Rudy. Rasti, kamu dipanggil Pak Anggoro. Nanti kita bicara lagi ya. Ya, sebentar ya, Rudy ya? Iya. Siang, Ras. Apa kabar? Kabar baik. Om sendiri? Ya, seperti kamu lihat. Begini, Ras. Om panggil kamu ke sini bersama papa kamu untuk membicarakan seperti kamu yang ceritakan sama Om, dan Om sudah sampaikan sama papa kamu. Dan papa kamu kaget mendengar keputusan kamu. Jangan salah. Terima dulu ya. Pertemuan ini bukan untuk membahas atau memaksa kamu untuk menikah dengan Ferry. Rasti mengerti, Om. Mungkin papa kaget setelah mendengar penolakan Rasti untuk dijodohkan sama Ferry. Karena Rasti tidak menuruti apa yang papa inginkan. Tapi bagi Rasti, pernikahan bukanlah hal yang bisa dipaksakan. Maaf, Om. Rasti nggak bisa. Ya, oke. Jadi jelas sekarang, semua sudah menjadi keputusan kamu. Nah, kamu nggak bisa bilang apa-apa.
maafkan Rasti, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang susah menjodohkan anak zaman sekarang. Terima kasih Om atas pengertiannya. Kalau semuanya sudah jelas, boleh Rasti tunggu di luar. Mungkin Papa masih ada yang perlu dibicarakan sama Om. Permisi, Om. Saya yakin. Pasti tadi kamu bicara sama Papa masalah penolakan perjodohan kamu. Iya kan? Saya nggak bisa terima, Rud. Saya nggak bisa menikah dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Karena kata orang, menikah itu untuk seumur hidup. Dan mana mungkin saya menikah dengan orang yang tidak saya cintai. Tapi Rasti, kamu tuh udah lama kenal sama Ferry. Ferry itu sangat baik. Dia jauh lebih baik daripada saya. Saya yakin kamu akan bahagia hidup sama dia. Kamu salah, Rud. Memang Ferry itu orangnya baik. Tapi bagi saya, kamu yang terbaik. Karena saya sangat mencintai kamu. Dan kamu tidak bisa mencegah cinta yang tumbuh di hati saya.